Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-386. Video ini akan menjelaskan tentang aspak. Semua merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Salah satu persyaratan mutlak dari pendaftaran survei akreditasi adalah aspak. Aspak sudah lama dikenal di puskesmas, sedangkan klinik, labkes, UTD, dan TPMD dan TPMDG itu mulai diperkenalkan tentang aspak. Yuk kita mengenal aspak lebih dalam. Sobat sehat, sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah atau perairan atau di bawah tanah atau perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan. Sedangkan prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu sarana dapat berfungsi. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Selanjutnya, aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang selanjutnya disingkat aspak adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Sistem informasi adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pelayanan kesehatan. Sobat sehat, adapun pengaturan aspak itu bertujuan untuk pertama, membantu inventarisasi dan pemetaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, memberikan panduan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ketiga, untuk mendukung akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Aspak berisi informasi yang meliputi pertama, data identitas fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, data sarana. Ketiga, data prasarana. Keempat, data alat kesehatan. Dan kelima, data lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Aspak dapat diselenggarakan dengan menggunakan dan mengoptimalkan data yang ada pada aplikasi lain dengan cara melakukan interoperabilitas. Dalam hal aplikasi lain membutuhkan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan, interoperabilitas harus dilakukan dengan menggunakan informasi yang ada pada aspak. Aspak harus diselenggarakan oleh pertama, fasilitas pelayanan kesehatan, kedua, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, dan ketiga, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan aspak oleh fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pertama, penyiapan hardware dan jaringan internet. Kedua, penyiapan petugas pengelola aspak. Ketiga, pelaksanaan input atau update data sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang ada. Dan yang keempat, pengelolaan data. Adapun penyelenggaraan aspak oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dilakukan melalui pertama, penyiapan hardware dan jaringan internet.
Kedua, pelaksanaan validasi data dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, pengelolaan data dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, penyajian informasi. Pelaksanaan validasi data dari fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjamin kebenaran data sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah diisi oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Selain fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, ASPAK diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, penyelenggara ASPAK harus memiliki akun. Akun berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Akun yang dimiliki fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara ASPAK diperoleh dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota setempat, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi setempat, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan izin fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki. Untuk memperoleh akun, fasilitas pelayanan kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota setempat, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi setempat, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan izin fasilitas pelayanan kesehatan yang dimilikinya dengan menggunakan format usulan akun ASPAK yang tercantum pada lampiran Permenkes RI nomor 30 tahun 2018. Nah, Sobat Sehat, kita lihat format usulan akun ASPAK di video ini. Sobat Sehat, selanjutnya, akun yang dimiliki Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi digunakan untuk mengakses sarana, prasarana, alat kesehatan, dan data lain terkait pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Selain Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, pemangku kepentingan lain dan masyarakat dapat mengakses ASPAK sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengakses ASPAK, pemangku kepentingan lain harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Akses ASPAK oleh masyarakat dilakukan melalui data terbuka yang ada pada ASPAK. Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara ASPAK harus melakukan update data. Update data dilakukan secara berkala, paling sedikit 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember di tahun berjalan. Update data harus divalidasi oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dalam perizinan. Hasil validasi dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, atau Kementerian Kesehatan dipergunakan dalam menentukan kebijakan. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang ASPAK di video 386. Kita akan bertemu pada video 387 untuk membahas pedoman ASPAK yang diselenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.